seseorang itu lahir dari sepasang ayah dan ibu. Bukan ayah dan ayah. Bukan ibu dengan ibu. Ini udah jelas ya, apalagi pada perhelatan Piala Dunia 2022 di opening seremoninya itu disebutkan قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Welcome back to Lucky Path Channel. Sobat-sobat semua, malam ini di video ini kita akan membahas tentang seri ilmu faraid atau ilmu mawaris, dan tepatnya pada video ketiga ini kita akan membahas prinsip-prinsip pembagian warisan di dalam agama Islam. Kenapa kita membahas tema ini? Ya karena sesuatu itu biasanya dibangun di atas pondasi. Bangunan rumah yang dindingnya kokoh, atapnya tinggi, hiasannya menarik, tetap dibangun di atas pondasi-pondasi yang memang tidak terlihat, tetapi menentukan usia atau kekokohan bangunan tersebut dalam waktu yang lama untuk memberikan keamanan plus kenyamanan untuk orang yang tinggal di rumah tersebut. Lalu apa saja prinsip pembagian warisan di dalam agama kita, agama Islam? Yang pertama adalah syar'i. Apa yang dimaksud dengan syar'i? Ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nanti tambahan-tambahannya ada pada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijtihad para sahabat dan para ulama setelahnya. Nah, kenapa harus syar'i? Ya, karena kita manusia memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diberikan standar yang cukup adil, bisa dibilang standar paling adil, yaitu standar takwa, di mana takwa ini bisa diraih oleh semua orang, mau kulit hitam, mau kulit putih, sama aja, mau dari bangsa yang ningrat, atau dari kalangan rakyat biasa, semua bisa bertakwa. Dan takwa ini cukup dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Konsekuensinya adalah, kalau nurut sama aturan Allah, nurut sama pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kita selamat. Kalau nggak nurut, ya rugi di dunia dan akhirat. Itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah akurat. Kenapa harus akurat? Ya supaya warisan itu sampai kepada ahli waris yang betul-betul berhak. Manusia itu unik. Seseorang itu lahir dari sepasang ayah dan ibu. Bukan ayah dan ayah. Bukan ibu dengan ibu. Ini udah jelas ya, apalagi pada perhelatan Piala Dunia 2022 di opening seremoninya itu disebutkan ada seorang sholih yang membaca surat Al-Hujurat ayat 13 kalau nggak salah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Nah, seorang anak itu lahir dari sepasang ayah dan ibu. Nah, kemudian masing-masing ayah ibu lahir dari sepasang ayah dan sepasang ibu juga. Itu kalau dihitung matematis kuadrat. Jadi 1 pangkat 2, nanti pangkat 2. Terus ke atas. Bahwa lahirnya seorang manusia itu atas banyaknya orang di atasnya, nasab yang begitu banyak di atasnya. Misalnya saya punya bapak dan ibu, berarti saya punya 4 kakek, punya 2 kakek, punya 2 nenek. Kemudian pasti saya punya 4 buyut dan 4 nenek buyut dan seterusnya ke atas. Itu menunjukkan bahwa manusia itu seoptimis itu, sangat optimis. Maka barakallahu fikum, akurat itu sebuah prinsip yang harus kita jaga. Tidak semua keluarga kita menjadi ahli waris kita. Maka dipilih siapa saja ahli waris yang betul-betul berhak mendapatkan warisan dan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip akurat ini harus dijaga supaya harta yang sampai kepada ahli waris itu betul-betul sah, halal dan thayyib.
Jangan sampai kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena sesuatu yang batil haram membawa keburukan untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian prinsip yang terakhir itu adalah segera. Harus cepat-cepat. Jadi jika seseorang wafat, itu harus segera diumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan warisannya, berapa hartanya, dan seterusnya. Paling tidak disegerakan pengumumannya, persentasenya itu segera diumumkan. Adapun teknis penyampaian harta realnya, itu bisa dengan berjalannya waktu. Yang penting tidak ditunda-tunda. Dilihat kemaslahatan dari pembagian harta tersebut. Nah, barakallahu fikum, itu tadi 3 prinsip pembagian waris di dalam Islam. Yang pertama adalah syar'i, harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, karena memang banyak sekali di masyarakat kita yang tidak syar'i dalam membagi warisan. Misalnya, warisannya untuk yang tua aja, atau yang laki aja, atau yang perempuan aja, atau dibagi sama rata, dan sebagainya. Itu nggak syar'i. Pilih ketetapan yang syar'i dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beruntung. Kemudian yang kedua, akurat, supaya memang harta yang didapatkan itu halalan thayyibah. Yang ketiga, segera, karena dengan bersegera itu menghindari banyak konflik, menghindari buruk prasangka, menghindari permusuhan di antara sesama kerabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang kami sampaikan pada video ini. Sampai jumpa di video mawaris selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk hidup kita, biar mati gak kosong-kosong amat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.